Setiap ada peluang amal soleh, jadikan itu adalah peluang terakhir kita. Anggap setelah kita kerjakan meninggal. Sehingga kalau ada orang lagi minta bantuan, kita tidak akan menundanya karena kita anggap setelah ini mungkin saya meninggal. Ada kesempatan sholat malam, lakukan. Kesempatan haji dan umroh, baca Quran, zikir pagi petang, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit. Apa saja, bantu orang lain. Jadikan itu peluang terakhir. Orang mukmin yang cerdas, dia selalu fokus kepada hal-hal yang diperintahkan yang wajib itu. Ibadah. Dengan sendirinya dosa akan dia tinggalkan. Dan dia harus melihat bahwasanya peluang ibadah ini adalah peluang ibadah saya yang terakhir. Makanya Nabi Muhammad SAW itu, kalau beliau akan takbiratul ihram, beliau biasa menghadap ke makmumnya sambil mengatakan, Sallu salatal muwadda'ah. Salatlah seperti sholat perpisahan. Anggap setelah sholat ini meninggal. Sehingga selalu kita jadikan sebagai hal yang terbaik yang kita bisa lakukan pada saat itu. Bayangkan teman-teman sekalian kalau seandainya kita ditangkap oleh musuh dan akan dihukum mati pada saat itu. Lalu dikasih kesempatan untuk sholat 2 rakaat. Kira-kira seperti apa kita sholatnya? Misal contoh. Atau ada seseorang divonis oleh dokter, secara medis orang ini ya sudah tidak ada umurnya lagi. Tapi dia masih punya kesempatan sholat 2 rakaat. Kira-kira bagaimana sholatnya? Atau lebih jauh daripada itu. Andai saja ada orang meninggal dunia, kemudian diberikan kesempatan hidup oleh Allah beberapa saat. Misal orang sudah meninggal dikasih hidup 5 menit saja. Kira-kira 5 menit itu apa yang orang akan lakukan? Apakah dia akan kembali ke makanan favoritnya? Apakah dia akan kumpul lagi sama keluarganya? Apakah dia akan melanjutkan meeting yang miliaran? Kalau dikasih kesempatan hidup lagi orang yang sudah meninggal. Pastikan teman-teman sekalian dia akan mencari ibadah yang paling menguntungkan bagi dia. Misalnya tobat nasuha, misalnya sujud, sholat 2 rakaat. Untuk mati lagi setelah itu. Maka kita tidak usah tunggu teman-teman sekalian dokter vonis kita. Tidak perlu kita tunggu misalnya musuh akan menawan dan menebas leher kita. Kita tidak perlu menunggu meninggal dulu baru kemudian kita mau menyesal. Dibangunkan lagi untuk mengejar amal soleh, tidak. Tapi kita bagaimana menjadikan peluang amal soleh itu adalah kesempatan emas yang Allah berikan. Saya selalu termotivasi dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang 3 orang yang datang masuk Islam di kota Madinah, kemudian ketiga orang ini tinggal menjadi tamu di rumahnya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talha bin Ubaidillah salah satu dari 10 sahabat yang jamin masuk surga. Orang ini datang, 3 orang ini datang kemudian bertamu. Berjalan waktu, dari 3 orang yang bertamu ini, yang pertama ikut jihad mati syahid. Berjalan waktu lagi, dikumandangkan lagi jihad, orang yang kedua ikut berperang mati syahid lagi. Berjalan waktu lagi, orang yang ketiga meninggal dunia tapi tidak mati syahid. Cuma dia lebih telat matinya. Berjarak. Yang pertama mati syahid, beberapa hari kemudian meninggal lagi yang kedua mati syahid. Berjalan lagi waktu, orang yang ketiga meninggal tapi mati di atas ranjangnya saja. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu mimpi, Allah mimpikan melihat ketiga orang ini. Dia lihat di surga, diperlihatkan di surga ketiga orang ini, yang orang pertama meninggal di bagian belakang, yang kedua meninggal di depannya, yang terakhir meninggal paling depan yang tidak mati syahid. Artinya paling bagus derajatnya, paling besar pahalanya, padahal dia tidak mati syahid. Maka Talha bin Ubaidillah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ketiga orang yang datang masuk Islam, datang ke rumah saya itu, yang mereka yang duanya mati syahid, yang satunya mati di atas ranjang. Saya mimpi mereka di surga. Tapi yang membuat saya heran kenapa orang yang bukan mati syahid itu justru yang paling depan. Yang paling bagus fasilitasnya. Maka Nabi SAW menjawab mengatakan, wahai Talha, kenapa kau heran? Mana perhitunganmu dari solat-solat dia yang sempat dia kerjakan, yang tidak sempat atau tidak bisa dikerjakan oleh orang yang mati terlebih dahulu daripada dia. Walaupun selisih cuma berapa hari. Itu sudah cukup membedakan derajat mereka di surga. Dalam riwayat yang lain, ada 2 orang bersahabat di masa Nabi SAW, yang satu mati syahid,
Seminggu kemudian sahabatnya mati tapi bukan mati syahid. Mirip dengan kisah tadi. Lalu pada saat Nabi SAW mensolati jenazah yang kedua yang mati biasa, Nabi SAW sengaja tanya para sahabat. Kata beliau, kira-kira menurut kalian bagaimana perbedaan derajat antara orang ini sama sahabatnya meninggal pekan lalu? Spontan semua sahabat mengatakan, ya Rasulullah, semoga orang ini bisa menyusul derajat temannya meninggal minggu lalu, pekan lalu. Karena yang meninggal pekan lalu mati syahid. Di pikiran para sahabat, ini pasti lebih rendah derajatnya. Pasti mudah-mudahan dengan persahabatannya ini malah mencapai bisa diangkat ke derajatnya orang yang meninggal pekan lalu. Kata Nabi SAW, perhatikan, demi zat yang jiwaku dalam genggaman yang muslim demi Allah, sungguh derajatnya jenazah yang sedang kita solati yang tidak mati syahid ini, dibandingkan dengan temannya yang mati syahid pekan lalu, itu antara langit dan bumi. Lebih tinggi orang ini. Karena dia sempat ibadah kepada Allah selama sepekan saja. Sempat dapat Jumat sekali, sempat sholat 5 waktu setiap harinya, sempat sedekah beberapa dirham dan dinar pada saat itu ya. Itu sudah cukup teman-teman sekalian untuk melebihkan derajat dia dibandingkan orang yang meninggal terlebih dahulu walaupun mati syahid. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bagaimana setiap orang di antara kita jangan sia-siakan peluang amal soleh yang Allah berikan. Bahkan saya selalu jadikan pegangan hidup saya dan saya juga berharap teman-teman seperti itu. Setiap ada peluang amal soleh, jadikan itu adalah peluang terakhir kita. Anggap setelah kita kerjakan meninggal. Sehingga kalau ada orang lagi minta bantuan, kita tidak akan menundanya karena kita anggap setelah ini mungkin saya meninggal. Ada kesempatan sholat malam, lakukan. Kesempatan haji dan umrah, baca Quran, zikir pagi petang, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit. Apa saja, bantu orang lain. Jadikan itu peluang terakhir. Berapa banyak orang setelah mengerjakan itu sehingga akhirnya meninggal dunia. Dan memang menjadi husnul khatimah. Karena meninggal dalam keadaan ditutup hidupnya dengan kebaikan. Berapa banyak justru orang yang tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan dosa dan tidak mau juga taubat kepada Allah, akhirnya ditutup dengan su'ul khatimah. Jadi tema kita pagi ini Bapak Ibu sekalian, ini semua tadi kronologis pembukaan. Sebab-sebab kebahagiaan kedua setelah mentauhidkan Allah adalah introspeksi diri. Muhasabah. Jadi bagaimana seorang mukmin selalu introspeksi diri. Kalau ada kesempatan amal soleh, dia segera mengerjakannya. Tidak ada yang menghalangi dia untuk mengerjakan amal soleh, baik wajib ataupun sunnah dari urusan dunia. Semua urusan dunia itu dikesampingkan. Selama itu perintah Allah di depan mata dia, wajib ataupun sunnah dia akan kerjakan terlebih dahulu. Coba praktekin teman-teman sekalian. Lagi meeting, berhentikan dulu untuk sholat. Azan berhenti, sholat. Dan lakukan dengan khusyuk. Pastikan meeting Anda akan sukses nanti. Tapi kalau tunda aja nanti, gak apa-apa lah, nanti aja sholat nomor sekian. Pasti akan macet itu, kan susah. Coba dengan tenang berikan hak sholat itu. Nabi SAW kalau mau berperang, ada hajat apapun, ke sholat. Mohon dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada peluang amal soleh jangan sia-siakan. Selanjutnya, kalau sudah mengerjakan amal soleh, maka dia selalu menjaga agar tetap dengan kualitas yang sama. Contoh misalnya, kita haji seperti ini. Karena kita lagi haji, saya kasih contoh. Anggap setelah haji ini insya Allah Allah terima. Setelah itu 10 tahun berjalan, kita nggak pernah cerita apa-apa sama orang. Kita berusaha menjaga keikhlasan. Mungkin saat tawaf kita sempat menangis, mungkin pada saat sujud kita sempat menangis. Mungkin ada kenikmatan itu, mungkin di Arafah nanti berdoa kita merasakan kenikmatannya. Kita jaga. Menjaga kualitas ibadah itu setelah dikerjakan penting sekali. Kenapa? Karena masih bisa dihapus pahalanya. Riya itu bukan hanya terjadi pada saat ibadah sedang dikerjakan. Bisa terjadi setelah dikerjakan. Sekarang kita sedekah ini ikhlas. Besok kita ceritain kepada teman-teman. Oh kemarin tuh saya sedekah di sana. Bisa hilang gak pahalanya? Bisa hilang. Haji sudah lewat 10 tahun pun tiba-tiba ada orang ngobrol. Saya, dia baru pulang haji misalnya. Saya kemarin waktu tawaf tuh nangis. Tersentuh banget tuh lihat Ka'bah. Misal. Dia ngomong gitu. Syaitan bisikin kita. Kau kan juga 10 tahun lalu sama tuh.
Waktu tawaf sempat nangis, ceritain juga. Oh saya juga begitu, selesai urusannya. Nah, selesai urusannya. Yang sudah 10 tahun kita jaga habis. Coba bayangkan. Poin ini banyak orang luput nih. Jadi setelah poin pertama jangan menyanyiakan peluang amal soleh. Setelah itu poin kedua ini satu rangkaian menjaga selalu kualitas ibadah itu selamanya sampai kita wafat. Kalau boleh orang tidak tahu nggak usah tahu. Nggak usah tahu. Makanya dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim kata Nabi SAW, Innallaha yuhibbut taqiyul ghaniyul khafi. Allah sangat cinta sama hambanya yang suka bertakwa. Takwa itu maksudnya selalu patuh. Allah perintahkan dikerjakan, yang Allah larang dijauhi, gitu kan. Apa saja yang wajib, sunnah semua dikerjakan. Yang haram dan makruh semua ditinggalkan. Ya. Dia tidak pandang bulu, pokoknya semuanya dikerjakan. Wajib semua dikerjakan. Yang haram juga yang makruh semua dijauhi. Allah suka dengan hamba yang seperti ini. Yang kedua, ghani. Kaya dan suka bersedekah. Kaya secara kejiwaan, tidak suka mengemis. Dan yang ketiga, khafi. Khafi itu suka merahasiakan ibadah. Dia rahasiakan terus. Selama orang tidak tanya, nggak usah diceritain. Perbedaan dasar antara riya dengan tidak riya adalah ditanya atau tidak ditanya. Kalau ada orang tidak ditanya ceritain ibadahnya, ini jelas riya ini. Arahnya lebih ke situ. Sekarang hari Kamis misalnya, pas lagi puasa. Tanya teman-temannya di kantor, kamu puasa? Puasa. Saya puasa. Nggak ada yang nanya. Kamu kemarin haji nggak? Oh saya haji. Orang belum tanya. Beda kalau kita sedang ditanya, bapak misalnya contoh lagi mau menuju ke masjid. Dari rumah keluar menuju ke masjid. Ada tetangga tanya, Assalamualaikum Pak mau kemana? Jangan bilang, oh saya kalau jawab nanti riak nih. Gak mungkin. Orang nanya. Kalau ditanya, oh ke masjid insya Allah. Oh ya Pak kalau mau ikut ke masjid sama-sama. Gak ada hubungannya sama riak. Contoh misalnya. Nah ini poin kedua penting sekali. Menjaga kualitas ibadah itu. Jadi bukan hanya pada saat dikerjakan, pada saat sesudah dikerjakan pun. Selalu jaga. Dan yang paling tepat adalah rahasiakan. Semua ibadah yang sudah kita kerjain tidak usah khawatir. Ada malaikat yang catat. Dan tidak akan pernah luput satupun pahala yang dicatatkan itu. Itu poin penting. Jadi jaga selalu kualitasnya. Dan bagi seorang mukmin, dia berusaha selalu kualitas itu, kalaupun dia sudah mencapai misal dari angka 10 itu adalah 5, kedepannya dia usahakan naik ke angka 6. Kedepannya dia berusaha naik ke angka 7. Terus begitu. Kapan seseorang itu mengejar prestasi terbaik, maka dia tidak akan jauh dari prestasi itu. Contoh misalnya kalau kita lagi kuliah di kampus, nilai lulusnya 100. Kalau orang mencari angka 100, saya pernah praktik untuk mahasiswa ini. Pada saat saya kejar angka 100, nilainya nggak jauh dari situ. Bisa 100, bisa 99, bisa 98, nggak jauh dari situ. 97, 95 mungkin paling jauh. Karena targetnya 100. Tapi kalau nilai lulusnya hanya 60, orang targetnya hanya 60, bisa nggak lulus. Maka ini kita jadikan sebagai pegangan kita dalam masalah ibadah. Selalu target kita yang terbaik. Kalau bahasa agama kan afdal. Mana afdalnya? Nah afdalnya gitu, kita kerjain, kita berusaha. Tentu di sini sesuai dengan koridor hadis Nabi SAW. Wa'budullah mastata'atum. Sembahlah Tuhan kalian semampu kalian. Selama kita mampu, kita kerjain yang terbaik. Kalau ada halangan tentu tidak ada masalah. Ya, seperti itu kurang lebih. Kemudian yang ketiga, dalam masalah introspeksi diri ini adalah menjauhkan diri dari dosa-dosa. Serta tidak mengulanginya lagi. Nah, sekolah haji ini sedang mengajarkan kita itu. Ya, sedang mengajarkan kita itu. Jadi semua orang di antara kita pasti punya peluang buat dosa. Gak ada yang tidak. Pasti semua punya peluang. Karena pasti letas. Karena syaitan membuka pintu itu. Tapi sebagai seorang mukmin, dia berusaha untuk introspeksi diri. Dia maksimal untuk tidak terjerumus. Kalau pernah terjerumus, dia meninggalkan dan tidak mau mengulangi lagi. Nah seperti itu. Kan istighfar, nanti ada salah satu bahasan kita itu ya, masalah istighfar insya Allah dan taubat. Istighfar itu permohonan maaf.
Seperti kalau kita buat salah sama orang, maafin saya, nah itu istighfar. Kalau taubat itu berarti ikrar tidak mau mengulangi. Kayak kita kalau buat salah sama orang, kita tulis ikrar, saya berjanji tidak akan ulangi, nah itu taubat. Nah kalau kita bilang astagfirullah wa atubu ilaih, ya Allah aku mohon maaf kepadamu dan aku janji tidak mau ulangi. Nah ini harus benar nih janjinya. Jangan diulangi. Nah itu bahan introspeksi. Ini luar biasa yang harus kita perhatikan tentang masalah introspeksi itu. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 18 sampai ayat 19. Ini kita jadikan dalil pertama dalam masalah bahasan kita, introspeksi diri ini. Bunyinya surah Al-Hasyr ayat 18 dan 19, Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum fa ulaika humul fasiqun. Artinya hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, selalu patuh dan tunduk kepadanya, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Nah, di sini kan Allah ajak kita. Harus selalu dia perhatikan, yang dia buat ini nanti di hari esok menambah kantong pahala dia atau malah mendatangkan hukuman. Ini harus dia perhatikan selalu dan cuma dia penentunya. Jangan menjadi seperti sebagian orang, teman-teman sekalian, kalau diajak taubat, diajak kembali kepada Allah, iya ya, kapan ya, seakan-akan dia tunggu, maaf tanda kutip, tangan turun dari langit memberhentikan dia dari dosa itu. Enggak mungkin. Dia harus mengambil langkah. Allah berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasibnya sendiri. Begitu juga dengan peluang amal soleh. Kenapa kamu enggak sholat malam? Iya ya, kapan ya? Kenapa cuma kapan ya? Ayo segera bergerak. Enggak ada waktu. Waktu kita sangat terbatas. Setiap pagi seperti ini umur kita berkurang. Jangan disia-siakan. Saya pernah membuat sebuah judul, bahkan menjadi sebuah tema ceramah, inilah hari emasmu. Yang saya bahas apa? Hari emas itu hari yang kayak sekarang ini kita masih hidup. Kayak hari ini, pagi ini kita masih hidup ini hari emas. Kenapa? Dengan hari ini, kita kan tidak tahu mungkin 1 detik ke depan, 1 hari ke depan, 2 hari kita sudah meninggal dunia. Di saat hari kita memulai hari pagi seperti ini hari emas yang luar biasa. Karena kalau kita pernah berbuat amal soleh di masa lalu, maka ini kesempatan untuk menambah dia secara kualitas dan kuantitas. Kalau di masa lalu kita berbuat dosa, saat ini kesempatan bertaubat. Masih ada kesempatan sehingga tidak dihisap oleh Allah nanti. Ini hari emas yang luar biasa. Jadi kalau datang hari seperti ini, peluang emas, jangan disia-siakan. Banyak orang begitu dia merasa dirinya lowong, waktu lowong, malah jauh tidak beribadah tadi saya bilang. Sayang sekali. Padahal sebenarnya kesempatan ini adalah kesempatan emas. Makanya kata Nabi SAW, ni'matani maghmunun katsirun minan nas. 2 nikmat yang banyak luput dari sekalian banyak manusia. As-sihhatu wal faraq. Kesehatan dan waktu lowong. Seorang salafus saleh pernah melewati anak-anak muda lagi duduk di pinggir jalan, ngobrol, omong kosong. Ya, enggak jelas arahnya. Enggak mendatangkan maslahat dunia apalagi akhirat. Kalau orang duduk bicara masalah bisnis, masa depan, pendidikan, bermanfaat mungkin, gitu kan. Mungkin dia mau bangun rumah, dia konsultasi, mungkin. Urusan dunia, tapi ada manfaatnya. Tidak ada orang mungkin duduk ngobrol sama temannya sudah 20 tahun, itu aja ceritanya berulang-ulang. Temannya sudah hafal di luar kepala, diulang-ulang, apa manfaatnya? Ya. Maka beliau lewat, dan lihat orang-orang yang lagi ngobrol omong kosong. Kata beliau, demi Allah kalau seandainya bisa saya beli waktunya mereka, saya akan beli. Ini waktu yang mereka buang-buang ini, kalau saya bisa beli, saya bayar pakai uang ini. Saya dikasih, tapi nggak bisa, sudah ditentukan waktu masing-masing. Maka jangan sia-siakan itu. Makanya Allah bilang di sini, hai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Jadikan semua hidup kalian kepatuhan kepada Allah. Apa yang diperintahkan tadi wajib atau sunnah, sibuk dengan itu. Apa yang dilarang haram dan makruh pun tinggalkan. Dan harusnya Allah mengatakan setiap jiwa, setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Apa yang dia persiapkan untuk hari pulangnya. Karena semua kita akan meninggal dunia. Sesehat apapun badan kita, semuda apapun usia kita,
Ya, tetap saatnya kalau meninggal akan mati. Kata Nabi SAW, bila Allah ingin mencabut nyawa seorang hamba, ya, di satu lokasi Allah akan buat dia punya hajat di situ dan meninggal di situ. Berhubungan dengan urusan dia penting sekali, dia harus kesana, dia tidak tahu ternyata tempat sana itu ajalnya datang. Dia akan meninggal dunia, pasti. Berapa banyak orang yang sehat meninggal lebih daripada orang yang sakit. Berapa banyak orang yang muda meninggal lebih daripada orang yang tua. Berapa banyak orang kaya meninggal lebih daripada orang yang miskin. Banyak sekali. Kalau kita mengkhayal teman-teman sekalian nanti masuk ruangan ICU baru meninggal, ini keliru ini. Ya. Sekarang saya tanya, mana lebih banyak? Pasien yang ada di rumah sakit dengan seluruh staf yang ada di rumah sakit itu dengan jumlah orang yang lalang depan rumah sakit. Mana yang lebih banyak? Hah? Mana suaranya nih? Lalang. Artinya yang meninggal sehat lebih banyak daripada meninggal orang sakit. Kenapa harus meng-hire ruangan ICU? Jadi orang yang cerdas itu harus jadikan bahan introspeksi diri. Kita bisa meninggal setiap saat. Ya, saya sering kasih contoh di pengajian, bukan mendoakan diri saya, tapi bisa saja berapa banyak gitu kalau kita lihat contoh-contoh di YouTube meninggal husnul khatimah. Biasanya banyak cuplikan, ada lagi ceramah, ada yang lagi sholat, ada yang lagi ihram meninggal. Dia tidak sangka kalau tadi dia akan meninggal, tapi bisa saja. Mungkin lagi begini saya lihat malaikat maut cabut ruh saya meninggal. Orang cuma kenang Khalid Basalamah pernah ceramah, selesai. Itu cuma dikenang sehari, 2 hari, seminggu, habis itu selesai. Udah, kita akan pulang kepada Allah dan membawa apa yang sudah kita perbuat. Dari amal baik yang kita akan gembira melihatnya, atau amal buruk kita akan dihukum kalau tidak sempat taubat. Dan semua orang akan begitu. Semua orang, biar makanannya makanan yang paling sehat, setiap hari olahraga, udaranya paling segar, tetap aja sama. Kalau ajal datang meninggal. Maka harus hati-hati. Harus hati-hati nih. Makanya Allah bilang harus setiap jiwa itu muhasabah, introspeksi diri. Melihat apa yang akan dia persiapkan untuk hari nanti pulang.